Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini, yang pertama kali saya akan bahas adalah persamaan kuadrat. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata persamaan kuadrat? Ya, pasti pernah ya, karena dulu pernah belajar di kelas 8. Nah, sekarang, untuk mendapatkan bentuk umum persamaan kuadrat, saya punya contoh persamaan linier X plus 1. Salah satu contoh dari persamaan linier. Ini kita tulis persamaan 1, kemudian lagi X plus 2. Ini sebagai persamaan kedua. Nah, bagaimanakah jadinya kalau kita kalikan persamaan ke-1 dan persamaan kedua? Nah, coba kita kalikan ya. X plus 1 ya dikalikan dengan X plus 2, yaitu X dikali X, kemudian X dikali 2, setelah itu 1 dikali X, dan 1 dikali 2 ya. X dikali X, dia akan menghasilkan X kuadrat. Kemudian X dikali 2, maka dia menjadi plus 2X. Kemudian 1 dikali X berarti plus 1X. 1 dikali 2 hasilnya adalah, ya betul, jawabannya adalah 2. Jadi bentuk sederhananya adalah X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang ketika kita mengalihkan bentuk 1 dan bentuk 2 dari persamaan linier, ternyata menghasilkan persamaan dengan bentuk X kuadrat plus 3X plus 2. Adakah yang berubah dari sini? Ya betul, ada. Dari sini, X-nya itu pangkat paling tingginya itu cuma 1. Ya, itu ciri khas persamaan linier, pangkat tertingginya 1. Nah, sekarang pangkat tertingginya menjadi 2. Oh, kalau bilangan berpangkat 2 itu apa namanya? Iya, bilangan yang berpangkat 2 itu namanya adalah bilangan kuadrat. Maka persamaan yang kita dapatkan ini adalah persamaan kuadrat. Dia bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B di sini adalah koefisien dari X pangkat 1. Dan C di sini adalah konstanta. Ya, A ini sebagai teman dari X kuadrat, B ini sebagai teman dari X, dan C tidak ada temannya, namanya konstanta. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apa sih akar-akar persamaan kuadrat itu? Akar-akar persamaan kuadrat itu adalah X yang memenuhi persamaan kuadrat. X yang memungkinkan untuk memenuhi persamaan kuadrat. Bagaimana caranya? Caranya ada 3. Yang pertama ada cara pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus. Atau kita sebut dengan rumus ABC. Ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah 1. Cara faktor. Nah, saya kasih contoh. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, maka 2 dan 3 ini adalah faktor dari 6. Tadi telah dijelaskan bahwa persamaan kuadrat itu dia adalah bisa dibentuk dari perkalian persamaan linier. Ya, jadi nanti bentuknya itu adalah X bla 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 dikali dengan X bla bla bla. Maka akan menghasilkan persamaan
kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita contohkan nih ya. Misalnya ada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih A dan B dan C-nya berapa. Nah, ingat nggak bentuk umum tadi persamaan kuadrat? Iya, kalau tidak ingat saya ingatkan lagi ya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. A ini temannya X kuadrat, B temannya X, dan C tidak ada temannya. Maka A-nya di sini berapa? 1. Ya, karena 1 ini tidak ditulis di sini, sebenarnya ada 1. Hanya dia identitas perkalian sehingga tidak dituliskan. B-nya berapa? B-nya teman X, berarti 3. C-nya berapa? C-nya 2, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kan mau mencari angka yang ada di sini, angka yang setelah X yang pertama dan setelah X yang kedua. Kita lihat A dikali C dan kita lihat B. Ya. Nah, A dikali C berapa? A dikali C, A-nya adalah 1, C-nya adalah 2, maka A dikali C adalah 2. B-nya berapa? B-nya 3. Nah, kita cari angka yang jika dikalikan menghasilkan angka 2 dan jika dijumlahkan menghasilkan 3. Berapa kali berapa isinya 2 dan berapa tambah berapa isinya 3. Misalnya 2 itu adalah 2 kali 1. Kalau 2 ditambah 1, 3, betul? Ya, kita coba. 2 dikali 1 sama dengan 2, betul. Oh, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oh, ternyata angka yang akan ada di sini adalah 2 dan 1. Jadi kita tambahkan di sini positif 2 dan positif 1. Maka faktornya adalah X plus 2 dan X plus 1. Tadi kan persamaannya itu X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Ini faktornya adalah X plus 2 dan X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita sekarang harus mencari X-nya berapa. Ini kan baru faktor ya, perkalian yang menghasilkan persamaan kuadrat. Nah, kita misalkan ini ya. Ini adalah misalnya A. Ini misalnya B. Nah, perkalian A dengan B menghasilkan 0. Jika A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari A-nya berapa tadi? A-nya itu X plus 2 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari X. Berarti 2-nya ini harus hilang. Ya, kita harus menghilangkan 2 ini supaya hanya X saja yang berada di kiri. Nah, bagaimana caranya? Kita jumlahkan dengan inverse-nya. Inverse dari 2 apa? Nah, supaya jadi 0, maka 2 ini kita kurangi dengan 2. Maka X plus 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau di sebelah kiri dikurangi 2, maka sebelah kanan pun harus dikurang 2. X plus 2 min 2 jadi 0. 0 dikurangi 2 jadi negatif 2. Jadi X-nya itu sama dengan negatif 2. Ya. Nah, kemudian kita cari jika B-nya sama dengan 0. Maka X plus 1 sama dengan 0. X plus 1 kita tambahkan dengan inverse-nya, min 1 sama dengan
0 min 1. X 1 dikurangi 1 jadi 0, 0 dikurangi 1 jadi negatif 1. Jadi X-nya itu ternyata adalah min 2 atau X-nya min 1. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini faktornya kan X plus 2, ini X plus 1. Akarnya X-nya jadi min 2. Kebalikan dari tanda ini. Ya, jadi ketika X plus 2, maka dia jadi akar-akarnya negatif 2. Plusnya jadi minus. Ini ketika ada X plus 1, maka akar-akarnya jadi X sama dengan min 1. Nah, coba kalian simpulkan nanti untuk supaya lebih mudah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Bagaimana nih supaya kita bisa lebih simpel lagi mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, silakan diskusikan ya.